Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera. Marilah pertemuan pada pagi hari ini kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pagi hari ini, sehat selalu. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, sejahtera, tidak kekurangan suatu apapun. Anak-anakku, siapa yang pagi hari ini belum hadir, tolong segera untuk menghubungi atau menjabri teman-teman yang belum hadir. Tolong disiapkan buku paket IPA kelas 9, buku catatan, dan alat tulisnya. Anak-anak, pertemuan pada pagi hari ini kita melanjutkan ke bagian 2. Yang kemarin kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Kita lanjutkan untuk bagian 2, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Seperti yang kita lihat bahwa tumbuhan Gymnospermae adalah tumbuhan yang bijinya tidak tertutup kulit buah atau berbiji terbuka. Contohnya apa? Contohnya yaitu tanaman atau pohon melinju, pohon pinus. Ada lagi? Siapa yang tahu? Ya, pakis haji. Apakah bunga pada tumbuhan Gymnospermae sama dengan bunga pada tumbuhan Angiospermae? Sama tidak? Menurutmu bagaimana cara perkembangbiakan tanaman tersebut? Apakah tumbuhan Gymnospermae memiliki cara perkembangbiakan sama dengan tumbuhan Angiospermae? Tentunya tumbuhan Gymnospermae tidak memiliki bunga seperti halnya tumbuhan Angiospermae. Namun tumbuhan Gymnospermae memiliki alat perkembangbiakan genetik yang disebut strobulus. Jadi tumbuhan Gymnospermae memiliki alat reproduksi berupa strobulus. Strobulus jantan menghasilkan serbuk sari. Jadi strobulus jantan menghasilkan serbuk sari atau gamet jantan, sedangkan strobulus betina menghasilkan gamet betina. Nah, reproduksi pada Gymnospermae diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Kemudian serbuk sari dilengkapi dengan sayap sehingga memudahkan gerakannya menuju strobulus betina. Pada bakal biji atau megasporma terdapat struktur liang biji mikrofil dan kantong serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi. Pergiliran keturunan atau metagenesis tumbuhan Gymnospermae tumbuhan Gymnospermae 2N atau diploid ya istilahnya. Ini menghasilkan strobulus jantan
dan Strobilurus betina. Kemudian dari Strobilurus jantan berkembang menjadi Microsporangium. Kemudian sel induk Microsporangium. Kemudian Microspora N. Kemudian gametofit jantan, serbuk sari, bulu serbuk sari, dan spermatozoid. Jadi saya ulangi lagi. Dari Strobilurus jantan menghasilkan Microsporangium. Kemudian sel induk Microsporangium. Microsporangium berarti haploid ini. Kemudian menghasilkan serbuk sari, bulu serbuk sari, kemudian menghasilkan spermatozoid. Dari Strobilurus betina menghasilkan Megasporangium. Jadi kalau yang jantan Microsporangium, yang betina Megasporangium. Kemudian sel dari Megasporangium menghasilkan sel induk Megasporangium. Megasporangium atau N haploid. Kemudian gametofit betina. Nah, dari gametofit betina menghasilkan sel telur. Spermatozoid dan sel telur ini bertemu menjadi zigot. Ini sudah menjadi diploid. Kemudian berkembang menjadi embrio. Embrio berkembang menjadi biji. Dari biji ini maka akan tumbuh menjadi tumbuhan gimnospermae. Kita lanjutkan. Perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Perkembangbiakan generatif pada dan perkembangbiakan vegetatif tumbuhan lumut dan tumbuhan paku berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut metagenesis. Fase vegetatif atau fase sporofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora. Sedangkan fase generatif atau fase gametofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan gamet. Di sini diberi contoh yaitu tumbuhan lumut. Salah satu contoh tumbuhan lumut. Kemudian ini salah satu contoh tumbuhan paku atau Pteridophyta. Metagenesis tumbuhan lumut. Di sini contohnya lumut Markhantia polymorpha. Pergiliran keturunannya dari ini spora tumbuh menjadi protonema atau lumut muda, kemudian menghasilkan gametofit, tumbuhan lumut dewasa, jadi berkembang menjadi tumbuhan lumut dewasa. Saya ulangi, dari spora menghasilkan atau berkembang menjadi protonema lumut muda, kemudian gametofit, tumbuhan menghasilkan gamet atau tumbuhan lumut dewasa. Ini menghasilkan archegonium dan menghasilkan antheridium. Dari archegonium menghasilkan sel telur, dari antheridium menghasilkan spermatozoid. Bertemunya antara sel telur dan spermatozoid menghasilkan zigot, sudah 2N atau diploid. Kemudian zigot berkembang menjadi sporofit atau sporogonium 2N. Nah, di dalam sporangium.
inilah pergerakan keturunan dari tumbuhan lumut. Kita metagenesis tumbuhan paku Homospora. Contohnya adalah Lycopodium spesies dari spora menghasilkan protalium merupakan gametofit. Dari protalium menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium spermatozoid atau sel sperma, dan ini archegonium menjadikan telur atau ovum. Bertemunya antara spermatozoid dengan ovum menghasilkan sigot atau sudah berupa diploid. Dari sigot ini berkembang menjadi tumbuhan paku Homospora, merupakan sporofit sudah diploid, kemudian menghasilkan sporofit. Tumbuhan paku Homospora tumbuh menjadi sporofit, tumbuhan sporofit. Nah, sporofit ini menghasilkan sporangium. Mana sporangium adalah kumpulan antara spora-spora. Jadi kotak spora atau sporangium. Kita lanjutkan. Metagenesis tumbuhan paku heterospora. Dari sporangium dan makrosporangium menghasilkan mikrospora, kemudian menghasilkan mikroprotalium, antheridium, spermatozoid. Dari makrospora menghasilkan makroprotalium, berkembang menjadi menghasilkan archegonium, archegonium menghasilkan ovum. Nah, pertemuan antara spermatozoid dengan ovum menghasilkan sigot sudah diploid, tumbuhan paku itu spora, tumbuh menjadi tumbuhan paku itu spora. Kemudian tumbuhan paku itu spora sekali lagi bisa menghasilkan mikrosporofit dan makrosporofit. Dari mikrosporofit ini menghasilkan mikrosporangium dan menghasilkan makrosporangium. Demikianlah siklus pergerakan keturunan untuk tumbuhan paku heterospora. Untuk metagenesis tumbuhan paku peralihan, contohnya Equisetum spesies dari mikrosporangium dan makrosporangium menghasilkan makrospora dan mikrospora. Dari mikrospora menghasilkan protalium, kemudian menghasilkan antheridium, kemudian menghasilkan spermatozoid. Dari makrospora menghasilkan protalium, archegonium, kemudian sel telur. Pertemunya antara spermatozoid dan sel telur menghasilkan sigot, tumbuhan paku peralihan sebagai sporofit, kemudian menghasilkan sporofit. Sporofit ini menghasilkan mikrosporangium dan makrosporangium. Begitulah siklus dari pergerakan keturunan tumbuhan paku peralihan. 4. Teknologi reproduksi pada tumbuhan. Yang pertama yaitu hidroponik. Ini contoh dari cara budidaya hidroponik atau media air. Itu metode budidaya tanaman menggunakan air. Tanaman akan menyerap nutrisi yang terlarut dalam air untuk tumbuh. Kemudian vertikultura, metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat. Contoh gambar di samping ini. Jadi semua tumbuhan tertanam dalam satu media yang mengarah ke vertikal atau tegak lurus. Kultur jaringan yaitu proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan untuk ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi. Demikian ini contoh dari
teknologi reproduksi pada tumbuhan, metode kultur jaringan.